Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, ada seorang filsuf sekaligus teolog pada abad ke-19. Namanya Søren Kierkegaard. Dia adalah filsuf dan teolog asal Denmark. Pada suatu ketika, dia menulis sebuah kritik yang sangat keras terhadap gereja. Dia mengatakan, gereja menjulang tinggi seperti menara gading, tetapi di sampingnya ada rumah gubuk warga jemaat. Kritik ini, saudara sekalian, sangat keras. Nah, hari ini kita belajar dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan tema gereja sebagai pemberita kebebasan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang memberkati kami sampai detik ini, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami mau belajar dari firman-Mu saat ini. Ya Bapa, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu. Berikanlah pengertian yang baik kepada kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judulnya, Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Saudara sekalian, Yesaya pasal 61 itu merupakan berita bagi umat Allah yang berada di Yerusalem. Umat Allah yang dimaksud adalah umat Allah yang baru saja kembali dari tanah pembuangan di Babel. Saat umat Allah ini berada di Babel, mereka punya harapan yang begitu tinggi bahwa suatu hari kelak mereka akan tiba di Yerusalem, dan Yerusalem bagi mereka adalah masa depan mereka.
Mereka memiliki kerinduan yang begitu kuat untuk segera kembali ke tanah Yerusalem. Sebab bagi mereka, Babel adalah tanah penindasan. Babel adalah tempat yang membuat mereka sangat menderita. Karena itu mereka merindukan Yerusalem. Mereka sangat berharap bisa tiba di kota Yerusalem. Tetapi ketika mereka tiba di kota Yerusalem, fakta yang mereka lihat sangat memprihatinkan. Secara ekonomi, rakyat yang ada di kota Yerusalem sangat menderita. Mereka sangat miskin dan ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Mereka melaksanakan ibadah dengan begitu giat, tetapi aksi sosial mereka menopang membantu orang-orang yang berkekurangan itu tidak pernah terlihat. Individualisme merajalela, memikirkan kepentingan diri sendiri, lalu bertindak sewenang-wenang kepada sesamanya. Jadi umat yang datang ke kota Yerusalem, yang baru saja kembali dari tanah Babel, sangat-sangat sedih melihat keadaan kota Yerusalem. Bait Allah yang mereka banggakan selama ini sebagai tempat kehadiran Allah juga hancur total. Rumah-rumah penduduk tinggal puing-puing belaka. Tembok Yerusalem telah diratakan dengan tanah. Nah, sekarang mari kita lihat teks bacaan kita saat ini. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Yesaya diutus Roh Allah menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Di sini diurai secara jelas, kabar baik itu harus disampaikan kepada orang yang sengsara. Dalam bahasa Ibrani, anawim, ini menunjuk pada orang yang saleh, orang yang rendah hati. Tetapi dalam konteks bacaan kita saat ini, anawim, atau orang-orang yang sengsara, adalah orang-orang yang sengsara secara ekonomi. Mereka betul-betul mengalami kesengsaraan karena hasil kebun yang tidak memuaskan, karena panen yang selalu saja gagal. Yang kedua, kabar baik itu harus disampaikan kepada orang yang remuk hati. Orang yang remuk hati adalah orang yang kecewa, orang yang putus asa dengan situasi dan kondisi kota Yerusalem saat itu. Yang ketiga, kabar baik itu harus disampaikan kepada orang-orang tawanan. Tawanan yang dimaksud di sini adalah orang yang tertawan dengan hutang piutang. Dan yang keempat, kabar baik itu harus disampaikan kepada orang yang terkurung di penjara karena tidak dapat membayar hutang. Nah, kepada mereka inilah sang nabi menyampaikan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan menunjuk pada tahun Yobel, tahun yang ke-50, di mana dalam tradisi bangsa Israel, pada tahun yang ke-50, segala hutang dianggap lunas. Semua budak dilepaskan dan orang-orang yang ada dalam penjara dibebaskan. Ini adalah tahun kepedulian sosial. Nah, kepada mereka inilah sang nabi menyampaikan akan tiba tahun rahmat Tuhan. Tahun penghapusan Tuhan, budak dibebaskan, tawanan merdeka. Dan akan tiba hari pembalasan Tuhan. Pembalasan bagi mereka yang menentang keputusannya. Dan bagi orang-orang yang menerima kabar baik ini, Yesaya menyebut mereka dengan sebutan pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin mengingatkan kita pada perjanjian Allah yang dia buat dengan bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham. Di mana Allah berjanji akan memberkati keturunan Abraham, dan melalui Ishak keturunannya itu, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Sementara Israel juga disebut tanaman Tuhan. Tanaman. Kalau itu tanaman Tuhan, itu berarti itu adalah tanaman yang sangat disayangi oleh Tuhan. Jadi ini menunjuk pada umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Israel adalah umat kepunyaan Allah. Israel adalah umat pilihan Allah, sangat dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya, perhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah gambaran keadaan umat yang baru saja ditebus oleh Tuhan, dipulangkan dari tanah Babel. Umat setelah mereka mengalami rahmat Tuhan ini, diminta untuk bekerja, membangun negeri,
membangun kota Yerusalem. Jadi jangan bermalas-malasan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang yang mengalami rahmat Tuhan, harus mengingat bahwa rahmat itu mahal, kebaikan Tuhan itu mahal. Karena itu, orang yang mengalami itu harus bekerja, membangun reruntuhan, membangun kota yang telah dihancurkan oleh bangsa Babel itu. Ayat 5 menyebutkan mereka juga harus mempekerjakan orang. Jadi jangan hanya bekerja sendiri, tetapi juga harus melibatkan orang lain. Dan dalam ayat yang ke-6 disebutkan bahwa mereka akan disebut imam. Apa itu imam? Dalam ritual bangsa Israel, imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Jadi dalam ritual bangsa Israel, ketika orang menghadap Tuhan, dia harus melalui imam. Imam mendengar keluh kesahnya, dan imam inilah yang menjadi mediator. Dia menyampaikan keluh kesah umat ini kepada Tuhan, dan jika Tuhan berfirman kepadanya, firman itu disampaikan kepada orang tersebut. Jadi imam adalah mediator antara Allah dan manusia. Dan umat diminta oleh Tuhan menjadi mediator. Kasih setia Tuhan itu diperkenalkan kepada umat yang lain, kepada bangsa yang lain, sehingga mereka datang dan menjumpai Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka juga dalam hal ini bangsa Israel dinamai pelayan Tuhan. Perhatikan ayat 6. Pelayan Tuhan artinya orang-orang yang melayani Tuhan. Apapun profesimu, engkau adalah pelayan Tuhan. Artinya melalui profesimu, engkau dapat melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9, kita melihat adanya jaminan Tuhan. Perhatikan ayat 8. Di sini dicatat, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Ini jaminannya. Tuhan memberikan upah dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Memberi upah dan mengikat perjanjian. Memberi upah itu berarti Tuhan memberkati umat. Mengikat perjanjian itu berarti Tuhan mau membangun hubungan yang baik dengan umat. Dan selanjutnya kalau kita membaca ayat 9, disebutkan di sini keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Semua orang mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi rahmat Tuhan yang direspon dengan bekerja dan umat membangun kembali reruntuhan itu membuat banyak orang pada akhirnya mengakui bahwa ini adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya kalau kita membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-11, Yesaya bersukaria di dalam Tuhan. Bersukaria karena kebenaran yang dinyatakan Tuhan, bersukaria karena keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan sukacita itu diibaratkan dengan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan perhiasannya. Sukacita itu juga digambarkan seperti bumi memancarkan tumbuhan dan kebun menumbuhkan benih-benih yang ditabur di atasnya. Nah, apa yang telah digambarkan oleh Nabi Yesaya di sini, pada akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Yesus tampil di sebuah sinagoge dan membaca kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 ini. Itu berarti Yesus mau menegaskan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang mana Roh Tuhan itu ada padanya dan memberitakan tahun rahmat Tuhan, itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang membawa kabar sukacita, membawa kabar Injil, membawa kabar baik bagi semua orang yang sedang mengalami beban, yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, Roh Tuhan itu ada pada orang yang diurapi,
Dalam konteks bacaan kita, Yesaya orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan bergereja, ada banyak orang yang diurapi oleh Tuhan. Pendeta adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Diurapi untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan Injil Yesus Kristus, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat. Sebagai orang-orang yang diberkati, jalanilah kehidupan sebaik mungkin. Jalankan tugas pelayanan itu sebaik mungkin, karena Tuhan menyertaimu. Sementara bagi jemaat yang mengenal, yang tahu, orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan, hargailah mereka, hormatilah mereka, topanglah mereka dalam menjalankan tugas pelayanan. Yang kedua, pesan Tuhan bagi kita, Tuhan mengutus untuk membawa kabar baik atau kabar Injil bagi sesama kita. Jadi kita semua sesungguhnya adalah pemberita Injil bagi sesama. Dan kabar Injil itu adalah kabar baik, bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan, dosa kita yang banyak itu telah diampuni oleh Tuhan, dan karena itu kita belajar berbuat baik kepada sesama, kita belajar mengampuni sesama, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, yang berbuat dosa kepada kita. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah selama ini kita telah menjalankan peran itu? Apakah selama ini diri kita telah menjadi berita Injil bagi orang-orang di dalam rumah, bagi tetangga, bagi masyarakat, bagi orang-orang yang kita jumpai? Yang ketiga, orang yang menerima kabar baik harus bekerja. Harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan. Tuhan tidak menghendaki orang yang diberkatinya, kemudian menikmati berkat itu, lalu bermalas-malasan di atasnya. Dalam kitab Amsal kita diingatkan, pergilah kepada semut. Semut itu binatang. Manusia diminta pergi kepada semut. Dan yang diminta itu adalah manusia yang pemalas. Jadi orang malas sesungguhnya masih lebih baik semut. Walaupun dia tidak punya akal budi, tetapi dia tahu mengumpulkan makanan di musim panas. Nah, orang yang diberkati oleh Tuhan harus bekerja seperti Tuhan yang sampai detik ini bekerja demi kebaikan kita. Kalau kita membuka Roma pasal 8 ayat 28, di sana jelas tertulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, umat yang bekerja ini disebut sebagai imam dan pelayan. Imam artinya mediator antara Allah dan manusia, menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Nah, kita jika disebut sebagai imam, itu berarti kita harus menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Artinya Injil yang sudah kita terima, kabar baik yang sudah kita terima, itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pelayan, itu artinya kita melayani Tuhan. Jadi apapun profesimu saat ini, jika itu engkau kerjakan dengan baik, dalam ketaatan pada firman Tuhan, engkau sesungguhnya adalah pelayan Tuhan. Engkau sesungguhnya sedang melayani Tuhan. Yang keempat, orang yang diberkati adalah orang yang selalu bersukacita. Jika kita telah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menghadirkan kehidupan yang bersukacita. Kehidupan yang sungguh-sungguh bersukacita. Itu ciri hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, sekarang apa implikasi pesan firman Tuhan ini bagi kita sebagai gereja? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, gereja itu seperti bangsa Israel. Ada saat memasuki masa kelam, ada saat juga memasuki masa cerah. Masih ingat kalau kita belajar sejarah gereja, abad pertengahan itu sering disebut sebagai abad kegelapan di dalam kehidupan bergereja. Mengapa? Karena di abad itu gereja nyaris kehilangan suara kenabiannya. Nah, kehidupan gereja sama dengan kehidupan bangsa Israel.
Ada saat media memasuki masa kelam, dan ada saat juga memasuki masa yang cerah. Ketika gereja berdosa, Tuhan mendisiplinkan gereja. Yang kedua, gereja itu hadir membawa berita kebebasan. Sebab di dunia ini ada banyak orang yang terbelenggu. Terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan hutang, terbelenggu dengan masa lalu, terbelenggu dengan intimidasi, terbelenggu dengan kesewenang-wenangan sesama. Dan gereja harus hadir menyampaikan berita kebebasan bagi umat yang sedang mengalami keterbelengguan tersebut. Yang ketiga, gereja bekerja menghadirkan sukacita. Program gereja adalah program yang membawa sukacita. Jangan sampai muncul kritik seperti yang disampaikan oleh filsuf Søren Kierkegaard. Gereja menjulang tinggi seperti menara Gading, sementara di sampingnya gubuk reot milik warga jemaat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.